Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi fisika kelas 12 tentang gelombang elektromagnetik. Langsung saja, kita akan membahas materinya. Gelombang elektromagnetik atau sering disingkat GEM. GEM adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium perantara. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. 1. Dapat merambat dalam ruang hampa. Yang kedua, tidak bermuatan listrik. Yang ketiga, merupakan gelombang transversal, yaitu arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Yang keempat, memiliki sifat umum gelombang, seperti dapat mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, dan lenturan difraksi. Dan yang kelima, arah rambatannya tidak dibelokkan, baik pada medan listrik maupun medan magnet, karena memang tidak bermuatan listrik. Persamaan gelombang elektromagnetik. Seperti persamaan gelombang pada umumnya, rumusnya hanya ada satu, V sama dengan lambda kali F, dengan V yaitu kecepatan, lambda adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi. Sedangkan untuk gelombang elektromagnetik, karena kecepatannya adalah kecepatan cahaya, maka V bisa diganti dengan C. C itu adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8. Manfaat gelombang elektromagnetik. 1. Sinar gamma. Dimanfaatkan dunia kedokteran untuk terapi kanker dan membunuh sel kanker. Mensterilisasi peralatan rumah sakit atau makanan sehingga makanan tahan lebih lama. Membuat varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Mengurasi populasi hama tanaman, contohnya serangga. Mendeteksi kecacatan atau keretakan pada logam, yaitu adalah manfaat dari sinar gamma, dan masih ada banyak lagi, bisa dicari di teleratur lainnya. Kemudian sinar X. Sinar X bermanfaat untuk mendiagnosis adanya gejala penyakit dalam tubuh, seperti kedudukan tulang-tulang dalam tubuh dan penyakit paru-paru, dan memotret organ-organ dalam tubuh, contohnya tulang, jantung, paru-paru, melihat organ dalam tanpa pembedahan atau disebut dengan fotorongsen. Kemudian menganalisis struktur atom dari kristal, mengidentifikasi bahan atau alat pendeteksi keamanan, memeriksa barang-barang di bandara, udara, atau pelabuhan. Itu adalah contoh manfaat sinar X. Sinar ultraviolet, manfaatnya adalah untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Dengan peralatan khusus, dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit, menyuci hamakan ruangan operasi rumah sakit, berikut instrumen-instrumen pembedahan. Memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank, keaslian uang kertas, dan lain-lain. Cahaya tampak bermanfaat untuk membantu penglihatan mata manusia. Jadi, dari semua spektrum gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh manusia itu hanyalah cahaya tampak, yang fungsinya memang membantu penglihatan mata manusia. Yang kedua adalah, salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Untuk sinar inframerah, manfaatnya adalah terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Fotografi pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Fotografi diagnosa penyakit. Remote control berbagai peralatan elektronik. Mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Gelombang mikro, manfaatnya untuk pemanas microwave yang kita gunakan untuk memanasi makanan. Komunikasi radar, yaitu radio detection and ranging, menganalisa struktur atomik dan molekul, mengukur ke dalam laut sebagai icon sounding, tetapi di sini menggunakan gelombang mikro, digunakan pada rangkaian televisi.
Televisi dan gelombang radio, manfaatnya adalah alat komunikasi sebagai pembawa informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah beberapa manfaat dari gelombang elektromagnetik. Yang terakhir adalah bahaya radiasi elektromagnetik. Meskipun gelombang elektromagnetik itu memiliki banyak manfaat, tetapi jika penggunaannya melebihi batas kontrol, maka akan menyebabkan bahaya. Contohnya adalah sinar gamma bisa membunuh sel kanker dalam tubuh manusia. Ini disebabkan karena daya tembus sinar gamma sangat tinggi bila tidak cermat dalam mengatur frekuensi atau panjang gelombangnya. Sinar gamma malah bisa membahayakan manusia. Ultraviolet dapat membantu pembentukan provitamin D menjadi vitamin D yang bagus untuk tulang, kulit. Namun, dalam jangka waktu lama, sinar ultraviolet malah bisa mengakibatkan kanker kulit, dapat menyebabkan katarak mata. Gelombang mikro HP dapat mengurangi kekebalan tubuh, menghilangkan konsentrasi, menurunkan tingkat kecerdasan, sakit kepala, bahkan dapat menyebabkan kanker otak. Contoh soal spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek adalah: ingat, tadi dari gamma sampai gelombang radio, gamma itu adalah panjang gelombang yang pendek, kemudian radio adalah yang terpanjang. Jadi, jawaban yang betul adalah sinar gamma. Demikian adalah materi singkat dari gelombang elektromagnetik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.